Selamat malam, Shiners. Kangen banget nih. Dari bulan Desember baru ketemu lagi di bulan Februari sama teman-teman Shiners semuanya. Oke, teman-teman, welcome dalam acara Shine Special Event Chinese New Year dan juga kolaborasi dengan Valentine's Day. Dengan saya Rita David Lau yang akan memandu acara ini dari awal sampai selesai. Dengan tema yang sangat menarik hari ini, Love Conquers All. Ya, kalau Rita bisa artikan itu adalah kasih yang menaklukkan segalanya. Ya, jadi hari ini temanya menarik banget dan Pastor Ashley yang datang hari ini juga udah ready banget nih bisa sharing sama teman-teman semuanya. Ya, Rita akan buka dengan satu pantun hari ini ya. Melihat wajah, ambillah cermin. Cermin dipakai, tampaklah diri. Dengan iman kita berkata amin, sebab kasih Tuhan selalu diberi. Ya, keren gak nih pantunnya? Keren gak? Keren gak? Kalau keren, tolong tulis dong di YouTube. Keren gitu ya, biar kita semangat juga nih teman-teman. Ya, nah pembuka pantun yang hari ini itu akan Rita jadikan satu kuis buat teman-teman Shiner semuanya. Ya, seru kan kita pantun-pantunan. Rita mau ngajak buat Shiner semua yang sekarang udah join di YouTube. Ini acaranya nyambung ya ke YouTube. Jadi kalau di Zoom dilihat cuma beberapa orang aja kita para pengurus. Tapi kalau di YouTube kita udah dihadiri acara special event ini sudah dihadiri dengan ratusan dari Shine dari seluruh kota. Ya, nanti kita cek nih teman-teman ada di kota mana aja. Coba hai semuanya. Udah siap ya semuanya dengan pantun yang teman-teman nanti akan buat ya. Saya jadikan kuis. Jadi kuisnya adalah bikin satu pantun ya, nggak boleh nyontek dari Google ya, nggak boleh nyontek dari Google. Saat ini jam 7 lebih 2 menit ya. Berarti dikasih waktu 20 menit aja ya, 20 menit untuk bikin pantun satu bait aja pantunnya kayak yang tadi Rita bawain. Melihat wajah, ambillah cermin. Cermin dipakai, tampaklah diri. Dengan iman kita berkata amin, sebab kasih Tuhan selalu diberi. Untuk pantun yang paling menarik dan nanti akan dilihat sama tim acara kita, akan dikirimkan sebuah hadiah ya, sebuah gift ya dalam acara special event ini. Ingat ya, mohon untuk para panitia yang tadi sudah ditunjuk untuk melihat di YouTube. Jadi teman-teman Shiners tulisnya di YouTube aja. Makanya ramein YouTube-nya dengan pantun-pantun kita ya, pantun-pantun yang kata kuncinya ada kasihnya ya. Yang paling menarik ya sampai jam 7.20. Boleh ya? Jam 7.20 ya. Jam 7.20 nanti setelah kalau yang lewat dari jam 7.20 di-cut aja. Berarti nggak valid. Ya, jadi sampai jam 7.20 Rita ingetin lagi. Sekali lagi untuk memberikan satu pantun yang kata kuncinya kasih. Ya, 7.20 berarti dalam waktu 15 menit ke depan. Oke, di bulan cinta ini tentu Shiners yakin ya bahwa semua kekuatan cinta itu dapat menaklukkan rasa benci dan juga rasa pahit dan dendam ya. Namun seringkali ya kata cinta ataupun kasih mudah diucapkan ya, namun selalu sulit dipraktekkan gitu ya. Nah, oke, kita mau lihat dulu nih dari kota-kota mana yang hari ini sudah hadir. Coba kita lihat ya di YouTube ya. Katanya dari Bandung pastinya paling banyak ya, teman-teman ya, dari Bandung paling banyak. Jakarta juga akan banyak, biasanya yang terjauh dari Sorong ya, teman-teman. Sorong, pasti paling banyak. Teman-teman yang belum pada tulis ada di kota mana, teman-teman tolong share ya. Tolong share ya, teman-teman ada di kota mana semuanya. Oke, ya sebelumnya kita sambil teman-teman buka YouTube, aduh sebentar aja ada worship, ada worship dulu kita mau lihat. Tapi teman-teman, oke kalau gitu 7.30 aja ya, soalnya ada worship. Nanti aku nanti aku ditegur panitia katanya worshipnya jadi nggak fokus karena karena ada kuis pantun dadakan ya. Oke jam 7.30 ya teman-teman ya, 7.30 ya.
Oke, kita mau puji nama Tuhan dengan worship yang akan nanti dibuka, biar teman-teman walaupun worshipnya hanya dari online, tapi kita percaya ya, walaupun dimanapun kita berada, di waktu kapanpun, kita punya akses pribadi ya sama Tuhan. Jadi kita mau sungguh-sungguh, kita mau naikkan pujian ini kepada Tuhan. Shalom Shine, mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Bapak kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami memiliki Allah yang begitu besar, begitu ajaib. Kau Tuhan yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau beri. Kami menaikkan pujian ini, pengagungan ini hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Apakah setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan
ditinggikan. Haleluya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Haleluya. Mari kita sama-sama nyanyikan. Di malam yang gelap benar, di taman indah nan segar, di taupan dan di laut tenang, tetap tanganku kau pegang. Tuhanlah yang memimpingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, kau berikan kemenanganku. Tak ku takuti maut terham, sebab tanganku kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.
Mari kita berdoa. Teman. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan kami bisa berkumpul bersama dalam ibadah Shine Online ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Eslite. Kami berdoa Tuhan untuk memohon pimpinan-Mu Tuhan, agar firman yang hidup yang Engkau sampaikan dapat memberkati semua Shiner semuanya pada malam ini. Tuhan, kami juga berdoa agar ibadah Shine Online malam ini dapat berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Halo Shiner semuanya. Bagaimana, ada yang sudah kirim-kirim pantun di YouTube kita? Aku mau nyambut dulu nih. Ini aku udah dapat laporan bahwa kota-kota yang dari yang sudah masuk ini, yang sekarang udah ada, banyak sekali ya. Itu mulai dari, ini jadi negara loh, jadi negara ya. Tadi selain kota-kota itu ada negara ya, negaranya dari Belanda teman-teman ya. Ada Belanda, lalu ada Kupang, ada Flores, ada Batu, Malang, lalu ada Magelang, ada Kaimana. Kaimana di mana Kaimana? Coba tulis dong di YouTube, Kaimana itu di mana? Aku baru tahu loh Kaimana. Welcome ya semuanya. Jakarta, lalu ada Bekasi, dan terutama yang paling banyak pastinya Bandung ya. Kalau Kupang, Flores, Batu, Malang aku tahu. Batu, Malang itu tempat wisata banget ya. Itu seru sih. Oke. Bandung, oke ya. Berarti ini teman-teman semuanya welcome semua dalam acara Shine kami. Bersyukur sebetulnya kita masih bisa online, jadi seluruh kota-kota dari GKPB Fajar Pengharapan semuanya bisa hadir ya. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai firman yang akan dibawakan sama Pastor Eslite, dan nanti 15 menit sebelum acara berakhir akan dibukakan Q&A ya. Nah, Q&A ini teman-teman nanti share semuanya bisa kirimkan ke nomornya, ada di slide screen teman-teman semuanya ya. Oke, 0812 2175 9460 ya. 0812 2175 9460 ya. 0812 2175 9460. Jadi nanti di awal khotbah sampai nanti pertengahan, apabila dari share semuanya ada pertanyaan, boleh ditulis di WA tersebut. Jadi WA ini adalah WA hotline Shine yang biasa share semuanya terima berita-berita dari Shine ya. Boleh semuanya. Lalu sebelum kita mulai, saya mau undang dulu ya Ibu Maria selaku Ketua Shine Bandung untuk memberikan sambutan untuk share semuanya dan juga sambutan untuk Pastor Eslite. Silakan Ibu Maria. Selamat malam semua, selamat malam Rita. Selamat malam. Ya, tema bulan kita Love Congress All adalah tema Shine pada bulan ini ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Ya, dengan kasih kita bisa mengalahkan banyak hal, kita bisa menaklukkan banyak hal. Semua karena cinta. Karena Allah adalah kasih. Dengan kasih kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Itulah kekuatan kasih. Malam ini kita akan diberkati Pastor Eslite. Beliau adalah ibu dari dua orang putra. Worship Pastor LCC Church, melayani full timer bareng suami yang adalah Creative Pastor LCC. Aktif di sosial media sejak pandemi ya. Tanpa menunggu lama-lama lagi, saya akan panggilkan Pastor Eslite. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat menikmati kasih Tuhan. Kepada Pastor Eslite, kami persilakan. Terima kasih. Halo, selamat malam, shalom semuanya. Shiners ya dipanggilnya ya. Iya, Shiners. Pastor Eslite cantik banget. Thank you lo udah hadir dan
membawakan sharing di acara yang special event banget ini. Tadinya mau hybrid, Pastor, tapi ternyata nggak bisa hybrid ya, jadi kita online semua. Iya, sayang banget karena baru aja hari Minggu kemarin, cerita dikit lah ya, nggak apa-apa. Ada satu staff kita ternyata positif dan kita bener-bener attach banget sama dia karena kita bikin production segala macem lah. Jadi kita memutuskan untuk kayaknya berhikmat untuk kita stay di rumah dulu 3 hari ini, mungkin besok akan swap lah. Tapi senang banget. Walaupun nggak jadi dari studio, tapi bersyukur karena teknologi hari ini kita bisa sama-sama diberkati ya. Saya sih senang banget. Ada nggak enak, ada enaknya, tapi yang luar biasanya kayak malam hari ini kita bisa dari banyak kota, bahkan dari negara lain bisa join juga dan saya merasa terhormat banget malam hari ini bisa sharing. So dari hati saya thank you banget udah mengundang saya, buat Ibu Maria juga, Cimerlin yang udah kontak saya juga, lumayan lah banyak ngobrol-ngobrol juga. So malam hari ini saya mau sharing dikasih judul tentang Love Conquers All. Jadi saya mau kasih judul sharing saya tentu Love Conquers All. Tapi sebelum saya sharing mungkin perkenalan lagi sedikit. Saya asli Bandung, orang Bandung asli, lahir di Bandung, ketemu suami di Bandung juga. Suami saya orang Bogor, tapi ketemu di kampus. Jatuh cinta di Bandung, ketemu Tuhan di Bandung. Jadi saya benar-benar berhutang sama kota Bandung nih. Jadi Bandung forever lah pokoknya. Jadi senang banget punya anak 2. Anak yang pertama umur 13, anak yang kedua umur 8. 1 2 SMP berarti satu lagi 2 SD. Terus apalagi ya, saya di gereja melayani full time udah lama, mulai dari sejak beres kuliah ya, lagi beres kuliah. Dulu saya kuliah jurusan desain interior. Pengennya mendesain rumah, tapi ternyata Tuhan punya rencana untuk saya mendesain rumah Tuhan. Wah, amazing gak sih? Saya percaya kalau kita ikut Tuhan, pasti Tuhan bukan bukan mematikan mimpi kita, tapi justru membesarkan mimpi kita. Oke, sebelum firman Tuhan, saya mau ajak kita berdoa sebentar. Kami bersyukur Bapak buat malam hari ini. Kami membuka hati dimanapun kami berada saat ini Tuhan, untuk firman Tuhan yang dinyatakan straight from your heart Tuhan, to our heart. Malam hari ini biar dimanapun kami berada, kami boleh tetap rasakan hadirat Tuhan, kami boleh tetap rasakan jamahan Tuhan, dan kami boleh tetap rasakan bahwa Tuhan berbicara secara pribadi buat setiap kami. So wherever we are Lord, we are welcome you into our room, into our heart tonight. As you speak the word of God, mari pulihkan setiap kami, ajar setiap kami sekali lagi malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin, 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 amin. Nah, seperti yang tadi saya bilang, saya kasih judul sharing saya Love Conquers All. Nah, kalau biasanya kalau bulan Februari pasti temanya melulu tentang love. Apalagi hari ini di-combine dengan Kong Hee Fat Chai, bener nggak? Jadi bener-bener nggak mau rugi banget kalian sincahan sekalian Valentine, mumpung warnanya mirip-mirip ya, merah dan pink ya. Nah, tapi bahasan tentang love ini pastinya seharusnya kita gemakan setiap hari dalam hidup kita. Ada amin nggak? Nanti boleh responin di chat YouTube-nya, diramein aja amin, katakan amin, katakan yes. Karena sebenarnya the main message kenapa Yesus lahir, kenapa Yesus datang ke dunia, kenapa Yesus mati di kayu salib, kenapa Yesus melakukan semua yang dia lakukan, itu it's all because of love. Nah, malam ini mungkin udah sering banget kita dengar message tentang love. Tapi bolehkah mungkin beberapa poin yang saya mau share, mungkin saudara udah kayaknya udah cukup denger lah, udah lumayan. Tapi tahu nggak, kenapa kalau firman Tuhan itu dikatakan berulang, kenapa kalau message itu kita dengerin terus-menerus, it means berarti itu sangat penting buat Tuhan. Dan saya percaya message love ini nggak akan pernah ada habisnya, message love ini nggak akan pernah ada kadaluarsanya, dan kita harus semuanya jadi agent of love wherever we are.
Nah, kalau ngomongin soal kasih, ada satu perikop di Alkitab, yaitu di 1 Yohanes 4, yang judul perikopnya adalah Allah adalah kasih. Wah, di sini saya mau bacain ya ayat 7 sampai 8-nya. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, biasanya kasih itu kalau di pikiran kita itu adalah sebuah aktivitas, sebuah kegiatan kita lakukan lah. Tapi ternyata kalau buat Tuhan itu bukan sesuatu yang dia kerjakan, kasih itu. Tapi kasih adalah siapa Tuhan itu sendiri. Love is not what he does. Love is who God is. Di situ dibilang, artinya gini loh. Kenapa disebut Allah adalah kasih? Artinya gini, Tuhan itu nggak mungkin nggak mengasihi. Tuhan itu nggak bisa kalau nggak mengasihi. Jadi kalau ada siapapun di sini mungkin yang lagi live dan menyaksikan ini dan merasa bahwa Tuhan itu nggak sayang, itu salah banget. Karena kebenarannya berkata Allah adalah kasih, dia nggak bisa kalau nggak mengasihi. Itu di luar nature-nya dia. Jadi Tuhan itu mengasihi kita. Nah, dan ini tuh digemakan terus-menerus. Sering banget ya, pasti kita dengar God loves you, Tuhan sayang sama lu, Tuhan sayang sama kamu. Pokoknya ini sering banget diperkatakan, tapi sering banget juga kita tuh nggak percaya kalau Tuhan itu mengasihi kita. Nah, padahal fondasi hidup yang paling penting, apalagi buat kita ya, perempuan-perempuan, nggak cuma buat perempuan sih, buat semua orang. Fondasi hidup kita yang paling penting adalah kita harus tahu, kita harus sadar bahwa kita ini dikasihi. Boleh ramein kolom chatnya di YouTube, bilang you are loved by God. Kamu dikasihi oleh Tuhan, itu fondasi hidup. Apa artinya fondasi? Semua hal di dalam hidup kita yang kita bangun, itu harus dibangun di atas dasar bahwa God loves me so much. Tuhan mengasihi aku dan aku ini dikasihi oleh Tuhan. Nah, ini fondasi hidup yang bilang gini, you are loved by God, titik. Nggak ada embel-embel lainnya. Kasih dunia itu pasti ada embel-embelnya. Maybe kita mengasihi karena kita pengen bla 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 bla. Kita dikasihi oleh orang karena dia pengen sesuatu dari kita. Kita dikasihi karena kita mungkin menguntungkan buat orang tersebut, dan mungkin sebaliknya kita mengasihi orang karena kita lagi butuh sama orang itu, butuh talentnya, butuh skillnya, atau butuh uangnya, atau butuh cintanya balik mungkin. Tapi buat Tuhan nggak ada urusannya, nggak ada embel-embelnya. Dibilang you are loved by God, titik. Dan ini tuh harus benar-benar nempel, masuk banget, mendarat, berakar di hati kita. Bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhannya nanti. Tapi saya mau kasih tahu bahwa God of the universe, dia mengasihi kamu dengan sangat luar biasa. Kalau ibu-ibu pasti tahu lagu zaman dulu ya, Titik Puspa, ingat, jatuh cinta berjuta rasanya, siang malam lupa lah saya liriknya. Tapi itu lagu kayaknya ngetren banget di zaman itu. Kayaknya sampai hari ini saya juga masih tahu lagunya. Jatuh cinta berjuta rasanya. Tapi mungkin kita yang hari ini mengalami pernah patah hati, pernah mengalami a broken relationship, mungkin kita berkata, bohong banget lagu itu, cinta itu pret lah gitu, bohong banget. Karena yang berjuta rasanya itu bukan jatuh cinta. Yang berjuta rasanya itu adalah ketika kita dikasihi. Katakan amin. So jadi kalau saya lihat ketika kita tahu bahwa kita dikasihi, bukan sama Tuhan ya, sama seseorang aja. Ketika kita tahu bahwa kita ini dikasihi, kita tuh jalan kayak pede banget. Kita confident banget. Kita keluar rumah tuh kayak dunia kayaknya, pokoknya gua menang pokoknya. Kayak aku tuh bawa piala gitu. Karena kita tahu kita dikasihi.
Tapi banyak orang yang akhirnya bunuh diri, depresi, stres, bukan karena nggak punya uang loh. Bukan karena mereka nggak punya masa depan. Tapi karena mereka merasa enggak dikasihi. Dan mereka berpikir udah nggak ada lagi artinya hidup. Dan Yesus datang ke dunia, datang ke bumi. Dia mau kasih pesan ini yang eternal message. Bahwa you are loved by God. Nah, jangankan kita. Yesus aja, kita lihat ya, Yesus aja, satu kali Yesus itu peristiwa Yesus dibaptis. Yesus itu dibaptis dan akhirnya Bapa di surga, ayatnya di Lukas ya, saya belum tulis di situ, sorry, belum ketulis. Lukas 13, 21 sampai 22. Ketika Yesus dibaptis, itu adalah peristiwa sebelum Yesus melayani. Sebelum Yesus melayani tuh, sebelum Yesus ketemu sama murid-muridnya, sebelum Yesus akhirnya ya finally at the end Yesus itu mati di kayu salib. Bapa di surga itu dia kasih konfirmasi yang bold banget bahwa dia bilang sama Yesus, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. You are my son, chosen and marked by my love, the pride of life. Wah, Bapak di surga bilang gitu sama Yesus. Kebayang nggak apa yang terjadi setelah Yesus dibaptis? Yesus straight langsung masuk ke padang gurun, dicobai oleh iblis. Setelah itu dia melakukan pelayanan yang luar biasa, mujizat. Tapi in the middle of miracles and ministries dan segala hal, itu banyak banget cercaan, banyak banget tuduhan sama Yesus. Sampai akhirnya finally dia disalib, dipukulin, diludahin, dibunuh. Sampai akhirnya mati, disiksa mati. Kebayang nggak? Kalau Yesus nggak tahu bahwa dia dikasih oleh Bapa, kayaknya selesai tuh, dihianati sama Yudas. Apa rasanya coba? Kita dihianati sama temen deket aja kayaknya, wah kayaknya kayak dunia hancur. Tapi Yesus hari itu, Bapa tuh tahu, Bapa di surga, Tuhan tahu bahwa fondasi hidup kita, supaya kita tahu bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan, supaya kita enggak hidup mencari cinta, tapi supaya kita hidup karena cinta. Katakan amin. Bedanya jauh banget. Orang yang hidup, orang yang kerja, orang yang melayani untuk mencari cinta, itu pasti hidupnya depresi banget. Hidupnya frustrating banget. Karena kita berharap orang mengasihi kita. Karena kita berharap orang appreciate kita. Karena kita berharap orang benar-benar kasih sesuatu sama kita. Kita lakukan yang terbaik. That's why kenapa sering nggak dengar gini. Ngapain lah, gue udah melayani Tuhan capek banget, tapi nggak ada apresiasinya. Ngapain lah, saya melayani Tuhan, saya udah ikut Tuhan, tapi ternyata anak saya sakit. Ngapain lah ikut Tuhan, nggak ngaruh, hidup saya kok biasa-biasa aja. Ternyata kita ini selama ini ikut Tuhan karena pengen diberkati. Kita ini ikut Tuhan, kita ini melayani Tuhan bukan karena kita mengasihi Tuhan, tapi karena kita pengen dapetin sesuatu dari Tuhan. Itulah bedanya orang-orang yang hidup karena dia punya fondasi bahwa dia dikasih oleh Tuhan. Kalau dia punya fondasi bahwa dia dikasih oleh Tuhan, maka dia nggak akan sibuk mencari penghargaan, dia nggak akan sibuk mencari cinta, dia nggak akan sibuk mencari pujian, dia nggak akan sibuk cari perhatian dunia. Karena yang dia lakukan, dia hidup, dia tahu apapun yang terjadi, apapun orang perlakukan dia tahu benar bahwa dia dikasih oleh Tuhan. Sama seperti Yesus. So that's why malam hari ini sebelum saya masuk ke poin, saya mau taruh fondasi ini kuat banget di hati kita. Kita ini dikasih oleh Tuhan. No matter what. Gak ada satu jenis pelayanan pun yang membuat Yesus itu makin mengasihi kita. Dan gak ada satu dosa pun yang membuat Yesus enggak mengasihi kita. Karena sekali lagi, Allah itu adalah kasih. Nature-nya Tuhan itu mengasihi. Jadi sebobrok apapun kita malam hari ini, se-insecure apapun yang kita rasa malam hari ini, kita ini dikasihi oleh Tuhan, titik. Dan luar biasanya, Tuhan itu menciptakan kita buat apa sih? Contoh-contoh ya. Saya kan desain interior, and then hari ini saya mungkin ciptain buku, saya ciptain lagu juga. Itu punya purpose loh. Saya tuh menciptakan sesuatu karena saya mau
saya mau lagu saya dinyanyiin sama orang. Saya mau lagu saya itu dipakai sama orang. Saya mau pokoknya semua creation yang saya buat itu benar-benar dipakai sama saya. Tapi waktu Tuhan bilang sama saya, ini beda banget. Tahu nggak Ashley, Tuhan bilang, aku tuh menciptakan kamu bukan supaya kamu ngerjain banyak hal. No, aku ciptain kamu because I want to love you. Dia menciptakan kita karena dia mau mengasihi kita. Kalau balik lagi ke Alkitab di zaman penciptaan, Tuhan itu nggak menciptakan Adam dan Hawa untuk bekerja. Enggak sebenarnya. Kebayang nggak? Sebelum Tuhan ciptain Adam dan Hawa, Tuhan itu siapin dulu Taman Eden. Wow, Tuhan itu benar-benar well prepared banget lah. Dia siapin Taman Eden, taman yang wah bagus banget. Diceritain di Kejadian itu kayak si taman itu pokoknya penuh banget sama tanaman-tanaman terbaik, daun-daunan terbaik. Mungkin hari ini aglonemanya gede-gede banget mungkin di Taman Eden hari itu ya. Buah-buahannya, wah pokoknya heboh banget si taman itu, kayaknya perfect garden banget. Dan setelah jadi semuanya, dia ciptain Adam untuk di situ mengusahakan ya, kebayang nggak disuruh kerja dari nol, tapi Tuhan udah kasih semuanya. Karena Tuhan itu menciptakan manusia karena dia butuh objek untuk dia kasihi. Because he is love. Dia nggak bisa kalau nggak mengasihi. Tapi karena dosa, akhirnya kita terpisah dari kasih Tuhan. But karena Yesus mati di kayu salib, akhirnya dia bisa mengasihi kita lagi. Dan good news-nya, we can love him back. Dan itu yang luar biasa dari kasih loh. Makanya kenapa fondasi yang kuat banget buat kita, especially perempuan. We have to know, kita harus punya kesadaran penuh bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan. Karena, kita masuk poin ya. Karena yang pertama, kesadaran bahwa kita dikasihi Tuhan akan melahirkan kasih kepada Tuhan. Wah, nah kita ini nggak bisa memberi apa yang kita nggak punya, betul nggak? So jadi kita nggak akan pernah bisa mengasihi Tuhan kalau kita nggak pernah tahu dan sadar dan hidup dalam kebenaran bahwa I am loved by God. Saya nggak perlu melayani untuk dapat apresiasi. Saya nggak perlu hidup untuk cari perhatian manusia. Saya nggak perlu hidup cari-cari cinta, bahkan mengemis-ngemis cinta. No, because I am aware that I am loved by God. Dan itu tuh enough buat kita, enough buat saya. Nah, perintah pertama, tahu nggak? Perintah pertama, hukum pertama yang terutama bilangnya gini kan, Matius 22 ayat 37. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, ini tuh banyak banget orang masih bingung gimana caranya sih mengasihi Tuhan. Gimana caranya sih, bahkan selalu banyak kali kita gagal mengasihi Tuhan. Karena kita menyangka kita harus melakukannya dengan apa ya? Dengan melakukan sesuatu, dengan religious activity, dengan segala macamnya. Padahal kita hanya bisa mengasihi Tuhan kalau kita tahu benar bahwa kita dikasihi. Pernah nggak sih ngalamin jatuh cinta? Bukan ngalamin jatuh cinta. Maksudnya sebenarnya kita tuh gak suka sama si orang ini, tapi karena dia tuh bener-bener royal banget mengasihi kita, royal banget, sampai akhirnya lama-lama kita tuh luluh hatinya karena aduh ya udahlah, dia soalnya sayang banget sama gua. Pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Aku pernah. Dan yang tadinya gak suka sampai akhirnya jadi suka karena melihat betapa dia tuh mengasihi kita segininya gitu. Hal yang sama terjadi waktu kita tahu bahwa kita dikasih oleh Tuhan. Ada seseorang yang bukan cuma kenal nama kita, bukan cuma tahu nama kita, tapi juga pegang tangan kita, dan juga pegang hidup kita, mati buat kita, mengampuni kita, tetap nungguin kita sampai kemanapun juga, tetap ngikutin kita, dan selalu ada buat kita. Masa sih kita nggak mengasihi dia lagi? Kayaknya nggak mungkin deh. Ada satu anak pernah nanya sama saya di gereja, Ci, gimana sih caranya
untuk mengasihi Tuhan itu, kok bisa sih Cici tuh mengasihi Tuhan, melayani, kok mau sih Ci, maksudnya udah punya anak 2, kayaknya punya reason untuk nggak melayani Tuhan, bilang aja lah sibuk di keluarga, dan dia banyak hal lah gitu. Nah, saya bingung ya gimana jawabnya ya, saya cuma bilang, saya justru bingung kenapa orang nggak bisa mengasihi Tuhan, karena Tuhan udah mengasihi kita begitu rupa. Masa sih ada orang yang bener-bener nggak bisa mengasihi Tuhan? Dan saya temukan kuncinya bahwa ayatnya bilang, we love because he loves us first. Kita bisa mengasihi karena kita dikasihi terlebih dahulu. Karena saya udah dapet kasihnya Tuhan banyak banget, full banget. I am aware, I am full, my cup is overflow by His love. That's why saya tumpah si kasih yang saya punya, yang dikasih sama Tuhan, saya kasih balik lagi sama Tuhan. Karena itu naturally terjadi, karena memang kita sadar, saya tuh dikasih Tuhan segininya loh. Seharusnya saya tuh masuk neraka loh. Seharusnya mungkin saya nggak punya suami loh. Seharusnya mungkin keluarga saya nggak kayak gini loh. It's all because of His love. Saya bisa ada hari ini di sini. Masa sih nggak bisa mengasihi Tuhan? Nah, kebanyakan orang gagal mengasihi Tuhan. Why? Karena dia nggak sadar bahwa dia dikasihi Tuhan terlebih dahulu. Karena Tuhan kasih perintah untuk mengasihi Tuhan. Tapi sebenarnya itu bukan perintah yang otoriter. Tapi Tuhan tuh lagi ngundang kita, come, receive my love for you, so that you can love me back, kata Tuhan. Karena namanya kasih. Ya kita nggak bisa kasih apa yang kita nggak punya, bener nggak? So that's why, mari terima kasih Yesus. Ingat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Setiap kali ibadah, jangan lewatin praise and worship-nya, dengerin firman Tuhan sedemikian rupa, dan sadari bahwa kita ini dikasihi Tuhan. Percaya firman Tuhan yang tadi, Allah adalah kasih. Yang Lukas 13 tadi, yang Bapa berkata pada Yesus, engkaulah anakku yang terkekasih, kepadamulah aku berkenan. Hari ini, di jam ini, dimanapun saudara berada, Bapa lagi mengatakannya buat kita juga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Katakan, wow. Kesadaran bahwa kita dikasihi Tuhan akan melahirkan kasih kepada Tuhan. Yang kedua, kesadaran bahwa kita dikasihi Tuhan akan memampukan kita mengasihi diri sendiri. Boleh tulis kolom chatnya, self-love. You got to love yourself. Nah, Matius 22 ayat 39. Ini hukum yang kedua. Hukum kedua dan yang sama dengan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, seringkali kita ini stres banget karena kita susah mengasihi orang, apalagi mengasihi orang yang kayaknya nggak layak dikasihi kayaknya. Pernah nggak sih ketemu sama orang kayaknya dia nggak layak dapat kasih gua? OMG, kesel banget, ngeselin banget. Kayaknya bener-bener orang ini nggak layak lah untuk dikasih. Tapi firman Tuhan bilang di sini jelas, kita ini nggak bisa mengasihi sama sebelum kita mengasihi diri sendiri. Nah, kesadaran bahwa kita dikasihi Tuhan ternyata memampukan kita mengasihi diri sendiri. Nah, hari-hari ini semakin saya sadar saya dikasihi Tuhan, saya tuh semakin semakin mudah untuk mengasihi diri sendiri, bukan mengasihani diri sendiri. Beda ya, tapi mengasihi diri sendiri. Nah, hari-hari ini generasi ini punya satu hashtag self-love yang diagung-agungkan. Tapi, you know what? Self-love ini bisa jadi salah kalau kita nggak sadar tentang kasih Tuhan sama hidup kita. Karena self-love is not selfish. Nah, mari bilang sama-sama, harus sayang sama diri sendiri. Boleh tulis di chatnya, harus sayang sama diri sendiri. Seperti yang tadi aku bilang, bahwa Tuhan itu menciptakan kita untuk dikasihi. Tapi kita ini abusing ourselves. Padahal Tuhan itu mengasihi kita. But we abuse ourselves kalau kita nggak tahu betapa Yesus mengasihi kita. Nah, self-love is essential. Kenapa? Saya kasih tahu 2 reason kenapa kita harus mengasihi diri sendiri. Yang pertama, people come and go. Orang itu datang dan pergi dalam hidup kita.
Kita nggak bisa berharap orang selalu ada bareng kita setiap saat dan selamanya. Kita nggak bisa hidup jadi pengemis cinta. Aduh, melelahkan banget. Dan you know what? Satu-satunya pribadi yang selalu ada bareng diri kita sendiri selamanya adalah ya diri kita sendiri. So that's why we need to love ourselves. Yang kedua, people often misunderstand us. Karena sebenarnya yang sangat mengerti kita hanya Tuhan yang menciptakan kita. Sering ya dengar, mungkin cowok suka ngomong, gue gak ngerti kalau cewek tuh maunya apa sih. Kadang saya suka jawab, jangankan lu, gue aja gak ngerti gue maunya apa. Gitu kan, sering gitu kan. Karena memang hanya Tuhan yang paling mengerti kita. Dan mungkin kita juga yang lumayan lah mengerti diri kita sendiri. So that's why kenapa kita perlu mengasihi diri kita sendiri. Karena yang paling deket, yang paling bisa ngerti diri kita sendiri, yang paling tahu kondisi kita adalah diri kita sendiri. That's why kita nggak bisa berharap dan paksa orang untuk mengerti dan mengasihi kita. Katakan amin. Nah, mengasihi diri sendiri ini bukan hidup seenaknya. Apa itu bukti kita mengasihi diri sendiri? Memperlakukan hidup kita yang diberikan oleh Tuhan dengan benar. Gimana caranya? Nah, saya kasih beberapa poin untuk bisa dipraktekkan. Contoh, take time to rest, istirahat, tidur cukup setiap hari. It's very simple. Kasih simple reward sama diri kita sendiri. I don't know ya dengan saudara ya, tapi saya tuh punya tendensi kayak pedit sama diri sendiri. Kayaknya kalau mau beli barang mahal tuh kayaknya mikirnya lama banget. Tapi kalau mau ngasih buat anak, kayaknya berapa juta, beli, because mommy love you, beli. Tapi kalau buat sendiri ke salon, aduh, sayang uangnya. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi saya kayak gitu. Nah, suami saya luar biasa, puji Tuhan, suami saya gambaran Yesus di bumi, amin. Dan dia itu bener-bener sering banget kasih reward. Bahkan dia mengencourage saya untuk, ayo sana ke salon, ayo sana mau pijit boleh, ayo mau apa lagi, mau beli apa lagi, belilah. Dan padahal nggak selalu harus yang mahal. Sometimes abis kerja seharian, and then mungkin nemenin anak online school, saya suka pengen beli kopi, ya belilah, nggak usah bikin pusing. Suami saya suka bilang, it's a simple reward buat diri kamu sendiri. You have to love yourself. Sometimes dia beliin, tapi dia lebih sering coba kamu belajar untuk mengasihi, menghargai diri kamu sendiri. So simple reward is very important. And then punya hobi itu penting banget. And then forgive yourself. Sometimes yang susah itu bukan mengampuni orang lain, tapi mengampuni diri sendiri. Karena kita mungkin salah ambil keputusan, kita mungkin ngomong hal yang salah sama anak kita, pernah mungkin nggak sengaja. Itu kayak susah banget kita mengampuni diri sendiri. Dan itu ternyata merusak diri kita. Invest in you. Contohnya, ikut conference, mengupgrade diri, belajar make up, ikut seminar, educate yourself, invest in you. And then gimana caranya lagi self-love? Ya berhenti berdosa lah. Stop sinning, hidup benar, and then kelilingin hidup kita dengan orang-orang yang benar, punya hubungan yang positif. Saya mau kasih tahu, self-love is not selfish. Kapan self-love itu bisa jadi salah? Ketika self-love itu jadi benar-benar selfish, jadi benar-benar egois, pokoknya gua harus, pokoknya self-love, mengagungkan self-love, itu jadi salah. Self-love is essential, tapi jangan sampai self-love jadi selfish. Nah, mari kesadaran kalau kita dikasih oleh Tuhan, itu memampukan kita untuk mengasihi diri sendiri. Termasuk belajar say no ya, sama hal-hal yang mungkin membuat kita jadi buntung, membuat kita jadi kurang tidur mungkin, yang membuat kita jadi urakan lah, kacau. Saya tuh dulu tumbuh di keluarga yang kurang ideal. Jadi saya tuh tumbuh sebagai anak yang takut gagal, takut tertolak, takut dihakimi. So jadi saya tanpa sadar saya jadi pribadi yang perfeksionis.
Saya pengen semua kalau dilakukan pokoknya sempurna, pokoknya karena saya nggak bisa terima evaluasi. Kalau salah, saya tuh sering banget menghakimi diri sendiri dan bahkan menghukum diri sendiri. Gimana caranya saya menghukum diri sendiri? Dengan makan. Saya tuh makan bukan karena lapar, tapi saya makan karena marah. Saya nggak bisa marah sama orang, saya makan yang banyak sampai pernah kegemukan karena ya pelampiasan saya ya makan. Mungkin ada beberapa dari saudara yang pelampiasannya belanja. Mungkin ada beberapa dari saudara yang pelampiasannya nggak makan bahkan. Itu adalah salah satu salah beberapa yang membuktikan bahwa kita nggak bisa mengasihi diri sendiri. Nah, padahal kalau kita tahu, balik lagi, kalau kita tahu bahwa kita ini dikasih oleh Tuhan, kan firman Tuhan bilang, tubuh kita, Tuhan itu bersemayam di dalam kita. Kebayang nggak? Tuhan itu tinggal di dalam kita. Masa sih kita nggak taking care of our body? Masa sih kita nggak bersihin detox tubuh kita? Bener nggak? Masa sih kita nggak perhatiin cara nonton kita? Kita nggak perhatiin siapa teman-teman kita, pergaulan kita, apa buku apa yang kita baca. Mungkin kita ada yang masih kecanduan ngerokok mungkin, vape mungkin, atau apapun juga. It's just a sign, a little sign bahwa kita nggak tahu bahwa kita ini dikasihi Tuhan. God loves us so much that He gave His only Son. Supaya apa? Supaya Dia bisa mengasihi kita, supaya kita bisa hidup maksimal. So, jadi mari belajar mengasihi diri kita sendiri. Amin. Yang ketiga terakhir, kesadaran bahwa kita dikasihi Tuhan akan memampukan kita mengasihi orang lain. Nah, ini poin terakhir nih. Kalau kita tahu, kita sadar bahwa kita dikasihi Tuhan, dan kita bisa mengasihi Tuhan lagi. Waktu kita mengasihi Tuhan, kita tahu dikasihi, maka kita jadi tahu gimana caranya mengasihi, menghargai diri sendiri. Kalau kita udah bisa mengasihi diri sendiri, maka secara otomatis kita bisa mengasihi orang lain. Katakan amin. Nah, ayatnya 1 Yohanes 4 ayat 20 bilang gini, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi, saya suka banget satu quote dari pembimbing rohani saya, Kak Victor. Kak Victor bilang ini, kalau kita gagal mengasihi manusia, mengasihi sesama, maka kita gagal mengasihi Tuhan. As simple as that. Ketika kita susah, nggak bisa, nggak mau mengampuni orang yang mungkin bersalah sama kita, maka kita lagi gagal mengasihi Tuhan. Artinya apa? Kita gagal melihat bahwa Tuhan itu mengasihi kita juga. Yang udah bikin salah, bejibun banget, tapi Tuhan tetap ampunin. Bahkan Tuhan mati buat kita. Yang bahkan jauh sebelum kita bikin dosa, itu udah mati buat kita. So, jadi bukti kita mengasihi Tuhan adalah dengan mengasihi sesama. Saya itu sempat kapok ngasihi orang. Seriously, kapok banget lah mengasihi orang. Tapi saya bertobat. Nah, saya mau kasih tahu gini. Tahu nggak? Bahwa yang namanya hubungan dengan manusia itu pasti akan ada momen di mana kita ini disakiti dan menyakiti. Ini udah pasti. Karena semakin dekat kita nih, pasti akan semakin melihat keburukan dan kejelekan masing-masing. Kalau saya tampilin muka saya di depan kamera ini makin dekat, saudara akan lihat di sini ada tai lalat lah, di sini ada bekas jerawat lah. Karena semakin dekat kita sama seseorang, semakin kita akan melihat dengan mata kepala kita sendiri semua kelemahan dan semua kekurangan orang itu. Dan disitulah biasanya konflik terjadi. Biasanya disitulah hubungan itu dites. Nah, disitulah kasih Tuhan diuji dalam hidup kita. Nah, just recently, baru-baru ini aja, saya itu baru ngalamin kayak ditusuk dari belakang lah sama orang yang saya anggap sebagai anak rohani saya. Aduh, saya tuh sayang banget sama dia. Saya sempat down dan cukup terluka lah. Karena apa yang dia buat itu menurut saya sangat-sangat keterlaluan. Karena, let's say gini, saya hampir kasih semuanya sama anak ini. Saya kasih keluarga, dia orang luar kota, datang ke Bandung, and then kita anggap keluarga.
kita anggap anak, bahkan kita kirim makanan, kita sering kirim uang juga, kita beliin baju, saya kasih penerimaan, kita kasih platform untuk dia melayani, kita kasih networking yang luas banget untuk dia bisa kerja, saya kasih pekerjaan. Semua hampir kita kasih, dan bahkan terakhir saya kasih KTP saya juga untuk dia cicil kendaraan. Tapi singkat kata, dia kabur dengan satu kasus yang lumayan. Dan yang luar biasanya, dia bukan cuma kabur, tapi sebelum kabur dia telepon Bapak Gembala kita di gereja, dan intinya dia mengadukan semua hal yang salah tentang saya ke Bapak Gembala. Dan akhirnya Bapak Gembala panggil saya dan suami, dan akhirnya dia tanya dengan baik, ini gimana ceritanya. Dan saya cuma bilang, wah Kak, udahlah, kita case close aja lah, tutup kasusnya aja. Karena sebenarnya semua yang dia beritakan ke Bapak Gembala saya adalah kondisi dia saat ini. Dia hari ini udah nggak di Bandung, tapi dia meninggalkan banyak hutang, dan which is KTP saya juga masih dia pakai untuk menyicil kendaraannya. Puji Tuhan sampai hari ini masih terus dia cicilin ya. Tapi yang saya cuman tanya sama Tuhan, kenapa ini bisa terjadi ya? Maksudnya what happened ya? Maksudnya yang saya buat sama dia tuh cuman menegur beberapa kali doang. Saya cuma tegur, ada beberapa hal yang esensi dan saya tegur. Saya tegurnya juga enggak yang marah-marah kayak ibu tiri gitu ya. Enggak lah, enggak disiplin, enggak apa. Tapi ternyata memang, ya gimana ya, sulit. Karena saya baru ngerti bahwa, karena dia pun enggak dikasihi sama keluarganya. Karena ternyata backgroundnya dia, biasanya orang baik sama dia karena ada maunya. Jadi ketika ada orang yang mengasihi dia, sangat-sangat intens mengasihi dia tuh cenderung untuk kabur karena dia takut dipakai atau dimanfaatkan. Wah, sedih banget. Tapi karena saya tahu backgroundnya, dengan cepat saya langsung dan suami saya, udahlah, kita forgive aja ya, kita let go aja. Akhirnya oke, kita let go, dan maksudnya kita mengampuni dia, dan kita nggak bisa kontak dia, nomor kita di blok, padahal itu sakit, kita mau kirim makanan dia blok juga. But anyway, yang penting saya udah mengasihi dia dengan maksimal. That's my job. Tugas saya mengasihi orang lain. Apakah orang itu mengasihi balik? That's not my job. Itu bukan hal yang harus saya pikirkan. Apakah orang itu mempergunakan kasihnya saya? Itu bukan urusan saya. Itu urusan dia sama Tuhan. Our job, my job is to love. Not to judge, tapi to love. So, itu saya ampuni dia. Kita titipin ke orang-orang yang masih kontakan sama dia. Titik, kasus selesai. I am moving on. Why? Kenapa bisa gampang mengasihi? Padahal yang dia ambil banyak banget. Damage-nya, bukan cuma emotional damage, tapi financial damage. Dan juga di jemaat lumayan bikin chaos. Kenapa gampang banget mengasihi dia? Bukan karena dia spesial di mata saya, but I know he is special in God's eyes. Dan saya tahu bahwa Tuhan mengasihi anak ini still, apapun yang terjadi. So that's why, jadi sedikit mudah, walaupun sempat terluka, untuk mengasihi dia. Nah, so kesadaran bahwa kita dikasihi Tuhan akan memampukan kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi diri sendiri. Yang ketiga, mengasihi orang lain. Terakhir, saya tutup dengan satu ayat. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Judulnya Love Conquers All. Love siapa? Of course, God's love. Kasih kita mungkin gak bisa, but God's love conquers all. So that's why fondasi hidup, senjata yang kita pakai bukan kasihnya kita, tapi kasihnya Yesus di dalam hidup kita. Dibilang di dalam kasih gak ada ketakutan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita gak akan takut tuh kita makan apa ya. Nanti kita khawatir ya, dan ada banyak kekhawatiran hidup, banyak keputusasaan dan bla bla bla. Kalau kita mengasihi, gak akan ada ketakutan. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna
bahkan melenyapkan ketakutan. So hari ini saya nggak tahu apa yang lagi dialami oleh saudara. Mungkin saudara sedang takut akan masa depan, saudara mungkin sedang takut tentang masa depan anak-anak, mungkin ada yang lagi khawatir tentang anak cucunya juga mungkin, I don't know, mungkin ada yang lagi khawatir tentang banyak hal. Tapi saya mau katakan, fondasi hidup, mari bangun hidup kita di atas fondasi yang strong, fondasi yang nggak akan mungkin tergoyahkan. Apa itu fondasinya? That you are loved by God and that is enough. Waktu kita tahu kita dikasihi, kita nggak akan takut. Kita akan takut sama hidup. Kita nggak akan takut sama yang namanya COVID mungkin. Kita berjaga-jaga, ya, kita berhikmat. But we will not be afraid. Kita nggak akan takut untuk ikut Tuhan sepenuhnya. Kita nggak akan takut untuk melayani Tuhan gimana begini, gimana itu. No, karena di dalam kasih nggak ada ketakutan. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. So, kita bisa mengasihi, why? Because God love us first. Malam hari ini cuma a simple message sebenarnya. Cuman mau supaya kita semua tahu bahwa you are loved by God. Amin. Itu aja yang saya mau share malam hari ini. Semoga memberkati kita semua. Thank you. Thank you Pastor Ashley, keren banget, sangat-sangat membuat apa yang paradigma dari tentang kasih yang kita alami saat ini itu diperlengkapi dan disempurnakan. Terima kasih ya Pastor Ashley atas sharingnya. Nah, walaupun kita udah merasa diperlengkapi dengan sharing yang tadi Pastor sampaikan, tetapi masih ada beberapa pertanyaan Pastor dari para jemaat di GKPB Shine ini. Dari para shiners, itu beberapa saya akan bacakan untuk Pastor ya. Ya, jadi pertanyaan yang pertama adalah, kadang kalau kita mengalami kegagalan, kita suka jadi menyalahkan diri sendiri. Saya merasa terkadang sering menyalahkan diri sendiri dan berkata, kenapa saya begini ya? Mengapa saya begitu ya? Kayaknya mengapa dia sepertinya lebih daripada saya? Saya tahu itu berarti saya kurang mengasihi Tuhan dan juga kurang mengasihi diri sendiri. Maybe bagaimana cara saya merubah paradigma ini? Gitu, Pastor. Waduh. Jadi merasa apa tadi? Sorry, Ci, sekali lagi. Saya merasa sepertinya saya kurang ini, kurang itu, tapi kayaknya dia tuh kok lebih ini, lebih itu. Saya jadi merasa menyalahkan diri saya sendiri gitu. Menyalahkan diri sendiri, ya. Oke. Kayaknya menyalahkan diri sendiri itu part kita nggak sih? Kita tuh sering banget menyalahkan diri sendiri. Dan itu kayak menurut aku, it's just a sign that you are a good person. Karena menyalahkan orang lain itu kerjaan bad person, bener nggak? A good person pasti dia akan selalu melihat bahwa, aduh iyalah gue yang salah, iyalah kayaknya, aduh gue salah nih, menyalahkan diri sendiri. At some point, menyalahkan diri sendiri itu mungkin bisa jadi turning point untuk kita mengalami perubahan hidup ya. Itu jadi evaluasi lah buat hidup kita. Tapi kalau menyalahkan diri sendiri itu udah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, kayaknya udah pasti itu pekerjaan setan lah kayaknya. Karena kerjaan dia adalah accusing kita kan, dia menyalahkan kita yang membuat kita berpikir bahwa oh iya gua salah ya. Yang kejadian yang tadi yang saya cerita di akhir, saya tuh sempat banget menyalahkan diri sendiri. Aduh iya kayaknya aku salah nih, kemarin kayaknya negurnya terlalu keras ya buat dia ya. Tapi dipikir-pikir ya, enggak ya. Nah, makanya penting banget waktu kita lagi ngalamin kegagalan, waktu kita lagi ngalamin, maksudnya ya salah lah, bikin salah dan atau apapun juga, konflik atau apapun juga, it's very important untuk kita nggak ngobrol sama pikiran kita sendiri. It's important untuk kita ngobrol sama Tuhan, cari kebenaran firman Tuhan, and then flashback lagi apa yang kita lakukan. Nah, makanya kenapa perlu banget yang namanya temen ngobrol. Temen ngobrol tuh penting banget. Karena kalau kita nggak punya temen ngobrol, kita akan diajak ngobrol sama si ular kan. Dari zaman Hawa itu kan. Kalau kita sendirian, emang kita tuh nggak bisa hidup sendirian.
apalagi perempuan yang sering banget ngobrol sama pikirannya. Nah, pikiran kita itu nggak bisa diajak ngobrol, karena pikiran kita itu sometimes kacau banget lah. Pikiran kita itu suka ngelihat di TV lah, ngelihat apalah semuanya, itu semua diproses di pikiran kita, dan akhirnya iblis bisa pakai itu untuk menuduh kita. Padahal sebenarnya yes, mungkin kita ada part kita salah bikin keputusan. Mungkin yang lalu ada part saya bikin salah, tapi waktu itu saya benar-benar tanya Tuhan, ya Tuhan, what should I do? Gua salah di mana Tuhan ya? Apa yang harus dibuat ya Tuhan ya? Kalau memang saya perlu minta maaf, ya saya minta maaf lah. Saya minta ampun di hadapan Tuhan dulu kalau memang saya salah dan segala macam. Tapi Roh Kudus itu menghibur loh. Nah, penting banget untuk bedain mana yang menghibur, mana yang menuduh. Kalau berminggu-minggu itu tuduhan itu terus datang, it's definitely iblis itu sih. Setan udah pasti pekerjaan setan. Yang harus kita buat adalah ya udah kita lawan dengan semua kebenaran firman Tuhan. Kita lawan dengan semua fakta-fakta. Yang terakhir itu banyak banget tuduhan sama aku yang nggak becus lah, lu nggak becus sebagai leader, lu nggak becus sebagai ibu rohani dan segala macam. Langsung saya lawan dengan semua fakta-fakta. Ya jadi kayak ngobrol sama diri sendiri sih. Jadi bukan jadi kayak orang gila sih kalau orang lihat ya. Tapi waktu itu saya lagi berusaha untuk mengalahkan pikiran saya dan juga lagi mengalahkan si suara iblis yang berusaha untuk mengecilkan saya gitu loh. Karena everybody make mistake. Roh Kudus waktu itu kasih tahu, everybody make mistake. Kamu bikin salah, dia bikin salah. Semua orang bisa bikin salah. Menyalahkan diri sendiri at some point, okay, itu hanya untuk evaluasi yang akhirnya membuat kita ya udah berubah, nggak melakukan itu lagi. Tapi kalau udah berbulan-bulan, kita harus benar-benar cari temen ngobrol yang benar dan buka kebenaran firman Tuhan. Cari lagi apa kata Tuhan tentang kita. Bukan apa kata pikiran kita atau situasi kita yang mendefine kita, no. Dan itu perlu kebiasaan sih, perlu habit. So that's why kenapa setiap perempuan itu saya selalu encourage di gereja, di anak-anak rohani, perempuan tuh harus selalu punya go-to person, another woman, another older woman lah, untuk karena biasanya yang ngelihat hidup kita tuh lebih pinter daripada kita. Sama kalau kayak kita nonton film tuh, kita tuh udah tahu kan, udah tahu pasti scene berikutnya, oh ini pasti mati nih, dimakan si zombie nih, kita udah tahu. Tapi ada yang nonton zombie nggak? Nah, tapi yang di film itu nontonnya, aku juga nonton. Tapi yang di film itu dia nggak tahu kalau dia tuh bakal digigit. Padahal kita dengan gamblang kita udah tahu, udah pasti mati, pimatien lah kalau kata bahasa Sundanya ya. Kita udah tahu. Nah, kita itu perlu orang-orang di luar kita yang ngelihat hidup kita dan membiarkan dia speak to our life. Dan itu membantu kita banget. Itu benar-benar salah satu cara yang jitu untuk mengusir, menghancurkan semua tuduhan-tuduhan dan menyalahkan diri sendiri yang berlama-lama. Itu sih mungkin, semoga menjawab. Oke, thank you Pastor. Semoga terjawab ya Shiners yang tadi pertanyaan yang sudah dibacakan. Yang kedua Pastor, Pastor Ashley, tipsnya apa supaya kita bisa merasa kalau kita dikasihi Tuhan secara utuh dan nyata di tengah masalah yang bertubi-tubi yang kita sedang hadapi? Oh, oke. Caranya gimana ya? Caranya gimana? I think sangat simpel ya. Kalau aku tuh kayak misalnya aku bangun tidur nih ya, terus biasa kalau bangun tidur aku memang pasti ya jalan-jalan lah di dalam rumah, semua masih pada tidur, aku bangun dan aku buka jendela gitu, aku lihat langit gitu tuh kayak gila, bahagia banget ya, kayaknya Tuhan tuh sayang banget sama aku gitu. Terus lihat anak-anak kayak aduh ganteng-ganteng gini ya, aduh Tuhan tuh kayak sayang banget sama aku gitu. What did I do to deserve this gitu. Terus kayak punya suami, and then ya mungkin mungkin nggak bisa di-compare lah. Kita nggak bisa compare hidup kita dengan orang lain lah. Kita lihat apa yang ada hari ini pada kita. Buat aku, it's a sign of God's goodness ya. Buat hidup kita ya. Ada banyak hal kayaknya kita nggak layak dapetin hari ini. Tapi Tuhan kasih anyway. Bukan karena kita baik. Tapi karena it is simply because God is good. Bukan karena kita yang baik. Jadi emang kita harus membangun kebiasaan untuk kita harus buka juga sih ayat-ayat firman Tuhan yang bilang betapa Tuhan itu mengasihi kita. Bukan hanya Yohanes 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah. Tapi Yesaya of how Yesus itu menenun kita dari rahim ibu kita bahkan sebelum
ibu kita mengenal kita, Tuhan mengenal kita. Bener gak sih? Ada banyak kebenaran-kebenaran ayat firman Tuhan yang bisa dibukain, tapi of course gak bisa malam hari ini. Kalau kita baca itu semua, kita memenuhi pikiran kita sama kebenaran betapa Tuhan itu sayang sama kita. Wah, itu kayaknya apa ya? Beda banget loh cara kita hidupnya loh. Nah, makanya saya sih saranin mungkin kita perlu, mungkin siapa sih tadi yang nanya ya, mungkin kamu perlu cari satu buku atau mungkin cari satu renungan. Sebenarnya banyak di aplikasi sini kayak aplikasi Bible and then aplikasi daily devotional. Cari yang topikal bahwa a proof that God loves you. Itu kayaknya kalau setiap hari kita baca tentang kebenaran Tuhan mengasihi kita, kayaknya nggak mungkin deh kita nggak merasa dikasihi. Kayaknya kalau sampai hari ini, saya tiap kali di gereja perjamuan kudus gitu ya, perjamuan kudus, saya tuh selalu bisa nangis. Bukan cuma perjamuan kudus, saya inget aja malam-malam, ya ampun Tuhan, kok bisa ada ya Tuhan yang mati buat saya gitu. Ada orang yang, karena saya tumbuh di keluarga yang orangnya selalu cari untung sendiri gitu. Tapi saya ketemu Tuhan, saya mengalami Tuhan yang, oh my God, dia mati buat saya loh. Dia lakuin semua buat saya loh. Dia jagain hidup saya loh sampai hari ini. My dad meninggal. Jadi aku tuh anak kita tuh, aku 3 bersaudara, cewek semua. Saya anak sulung. Terus kita cewek semua. Waktu itu kita nggak punya rumah. Kita numpang di rumah kakek saya, which is papahnya papa saya. Dan akhirnya papa meninggal, itu secara otomatis itu kayak kita tuh diusir dari sana. Dan akhirnya kita harus cari rumah kontrakan. Sedih banget. Dan hari itu saya udah pacaran nih sama suami saya sekarang. Wah, itu kayaknya dunia kayak hancur banget karena gila, ini nggak ada bokap, nggak ada yang belain hidup gua. Terus kuliah, adik mau kuliah, itu saya harus cari uangnya gimana, karena hari itu saya masih kuliah. So, jadi saya cuma punya Tuhan hari itu. Kayaknya definitely I only have God, karena suami saya waktu itu masih kuliah juga, dia masih kuliah juga. Jadi kita, aduh gimana ya ini ya, aduh nggak punya rumah dan segala macam. Dan sampai akhirnya kalau saya lihat hidup saya hari ini, betapa Tuhan itu bela hidup saya di depan keluarga-keluarga saya yang dulu mungkin bisa dibilang membuang kita. So, hidup saya, hidup mama saya, hidup adik-adik saya hari ini way above them all. Tanpa kehadiran Bapak, tanpa pekerjaan yang tetap hari itu saya masih kuliah. Adik saya yang kedua bahkan nggak kuliah karena nggak ada uang. Adik yang ketiga juga nggak beres kuliah. Tapi hari ini lihat hidup saya, kalau di-compare, I'm really sorry, di-compare dengan kehidupan mereka, jauh banget. Buat saya, Tuhan sayang banget sama saya hari ini. Anak-anak saya bisa sekolah di sekolah yang terbaik. Saya bisa tumbuh di gereja yang terbaik buat saya juga. Dan bisa, bisa kerja, mengasihi Tuhan, kerja juga, ketemu dengan orang banyak, pergi ke luar negeri, pergi kemana-mana, karena memang melayani Tuhan baik. So, I think saya mau berdoa sih, maksudnya supaya kita semua bisa mengalami secara pribadi betapa Tuhan baik buat kita, bahwa kita ini dikasihi Tuhan. Kita harus mengalami sendiri. Dan saya encourage sih untuk kita semua berdoa aja sama Tuhan. Tuhan tunjukin, proof how much you love me in our daily life. Bukan cuma cerita bahwa Yesus mati di kayu salib, tapi hari-hari tolong tunjukin, buktiin show up di kehidupan saya sehari-hari kalau Tuhan tuh sayang. Dan saya percaya banget Tuhan pasti show up. Pasti banget. Karena saya ngalamin dari hal yang paling kecil, gimana Tuhan jagain saya, gimana hal yang simple banget. Ini simple ya. Tuhan itu bener-bener sayangnya tuh bener-bener detail banget. Lagi saya beli baju baru, saya mau ke gereja. Terus lagi saya pakai blazer. Sampai keluar rumah, udah naik mobil nih, udah duduk di mobil sampai ke gereja.
Tapi kok saya penasaran ya, kenapa kayak pengen buka blazer gitu. Nah, saya tuh pengen buka blazer kenapa? Kayak ada suara buka blazernya benerin, buka blazernya benerin, kayak gitu. Cuman ada kayak kesan, oh ya udahlah, bentar-bentar, gue di mobil dulu ke suami aku bilang, di mobil dulu, gue mau buka blazer dulu. Pas aku buka, OMG, itu tag label harganya panjang masih keluar. Kebayang nggak itu tag labelnya ada sale gede banget. Kebayang nggak kalau orang lihat itu saya bakal malu banget. Kebayang nggak hal yang kecil itu aja saya bilang, ya ampun Tuhan, segini sayangnya sama gua loh, nggak pengen gua malu loh gitu. Kebayang kalau aku turun pakai blazer itu, tag sale-nya masih kelihatan gede banget, ketahuan harganya, pasti jadi bahan bulan-bulanan. Kebayang nggak sih? Maksudnya hal yang simple gitu tuh Tuhan tunjukin gitu. Dan makanya kita berdoa lah, makanya supaya kita mengalami setiap hari bahwa kita tuh dikasih Tuhan. Karena mungkin Tuhan udah kasih caranya untuk mengasihi, tapi kita seringkali nggak sadar. Biasanya kayak gitu sih. Bukan karena Tuhan nggak mengasihi, tapi justru kitanya nggak sadar kalau Tuhan tuh mengasihi. Gimana caranya? So, berdoa minta supaya kita tahu, kita ngalamin bahwa Tuhan itu sayang. Itu sih harus dialami sih sebenarnya. Oke. Thank you, Pastor. Masih ada satu pertanyaan tambahan. Apabila kita mencintai Yesus dan Yesus pun mencintai kita, mengapa kita tetap mengharapkan cinta dari orang lain? Oh, oke. Bagus banget pertanyaannya. Ini Tuhan tadi baru ngomong loh tadi pagi loh. Oh my God, Tuhan tuh emang sayang banget sama saya. Supaya saya bisa jawab loh, oh my God. Jadi tadi pagi tuh waktu lagi saya renungan ya, Tuhan mau ngomong apa ya buat malam ya. Saya siapin Tuhan, ya tolonglah biar malam ini Tuhan aja yang ngomong lah. Biar semua orang bisa ngalamin kasih Tuhan. Nah, Roh Kudus tuh ngomong gini, tahu nggak Esli? Sedekat apapun kamu sama aku, seintim apapun hubungan kamu sama aku, you still will feel lonely if you have nobody. Wow, saya bilang, kenapa ya? Kenapa ya? Karena emang bener, tendensi kita walaupun kita udah deket banget nih cinta-cintaan sama Tuhan gitu ya, kita tahu Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan, at the end of the day, di kasur kita mungkin ya, we still longing for people's love. Bener gak sih? Kita berharap lah, mungkin yang single berharap, aduh kapan ya aku punya suami, bener gak sih? Yang udah nikah ya, aduh kapan ya dikasih surprise sama suami ya, anniversary kek, atau gak usah anniversary lah, dikasih bunga lah, tetap berharap kayak gitu loh. Atau mungkin kita udah punya suami, udah punya anak ya, aduh kok gue gak punya sahabat ya, selalu gak pernah puas, bener gak? Selalu longing for, craving for people's love. You know why? Karena Tuhan bilang gini, karena aku menciptakan kamu sebagai makhluk sosial. Dan emang ada satu hal yang Tuhan gak bisa jawab memenuhi kebutuhan sosial kita. Karena Tuhan adalah roh, Allah adalah roh. Dia itu Tuhan, dia bisa memenuhi roh kita. Dia bisa memenuhi kelaparan dan kehausan kita akan cintanya Tuhan gitu. Tapi at the same time, Tuhan itu nggak bisa jawab kebutuhan kita untuk hanging around sama orang, bener nggak? Dorong-dorongan sama orang, dasar lu teh gitu, atau tos ya apa segala. Tuhan tuh nggak bisa jawab itu buat kita karena dia mau pakai orang lain untuk orang itu mengasihi kita, untuk kita mengasihi orang itu juga. So that's why sedekat apapun kita sama Tuhan, kita tetap perlu yang namanya kasih dari orang. Nah, ini bisa jadi salah kalau semua yang kita lakukan buat orang itu adalah supaya orang itu mengasihi kita. Itu yang jadi salah. Tapi marilah kita hidup, yang tadi aku bilang di awal, mari hidup bukan karena kita pengen dicintai, tapi mari hidup karena kita sudah dikasih oleh Tuhan. Saya percaya kalau kita mengasihi orang itu dengan benar, orang itu akan mengasihi kita juga. Dan kalaupun orang itu nggak mengasihi kita sesuai dengan yang kita expect, kita tahu tetap bahwa Tuhan mengasihi kita. Itu jawabannya. Oh, muatin banget, Pastor. Jujurnya itu pertanyaan dari saya. Dan saya menghapus semua pertanyaan yang lain. Karena pertanyaan ini penting banget. Sorry, jadi egois ini. Dan
Shiners, pertanyaannya masih banyak, tapi sorry banget nih karena waktunya sudah habis. Jadi mungkin kita harus cut dulu di pertanyaan Rita yang terakhir. Maafkan kalau yang lain tak terbaca. Maaf, benar-benar sangat maaf ya. Boleh DM di Instagram aku boleh kok. Nanti aku jawab. Boleh DM di Instagram ya. Nanti tolong di like, di add juga, di follow Instagramnya Ashley T, betul ya? Saya sebutnya ya, sesuai dengan namanya. Teman-teman semua bisa DM di Instagram, katanya dapat privilege, tapi kayaknya mungkin kalau lewat besok nggak dapat lagi. Harus yang follow hari ini dan DM hari ini. Thank you banget, Pastor. Aku diperlengkapi banget loh hari ini, benar-benar dengan satu kata yang kita sering dengar, tapi kadang-kadang kita merasa kok seperti kehausan gitu ya, seperti lapar terus tentang love yang ini. Nah, mungkin dari Shiners juga banyak yang merasakan seperti yang Rita rasakan juga, mungkin ya, lapar dan haus tentang love, entah yang masih singles ataupun teman-teman mungkin yang udah couple juga semuanya. Kalau gitu Rita minta Pastor Ashley untuk tutup dalam doa supaya semua yang kita sekarang harapkan, cinta yang kita harapkan dari Tuhan, dan juga mungkin sebagai makhluk sosial kita juga boleh mengharapkan cinta dari orang lain, itu semuanya bisa terpenuhi, tergenapi. Tapi yang terpenting adalah hati kita yang punya habit gitu ya. Tadi ya aku dengar tadi ada 3 kali atau 4 kali aku capture banget Pastor Ashley bilang mesti punya habit, mesti punya kebiasaan yang kita tanamkan dalam diri kita, punya habit yang menanyakan dan membahas seluruh kebenaran firman Tuhan. Itu aku tadi capture, itu betul ya, Pastor ya? Iya, aku ingat banget. Oke, thank you deh. Kalau gitu, Pastor, tolong doain para Shiners semua yang ada di seluruh Indonesia ya. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini, bersyukur buat kasih-Nya Tuhan. Father God, I pray Lord malam hari ini buat setiap kita yang masih mungkin ragu bahwa bener gak sih Tuhan itu mengasihi saya? Bener gak sih kalau Tuhan itu segitunya mengasihi saya? Aku berdoa Tuhan, wherever they are now, Tuhan, aku berdoa Tuhan yang menjamah, menyentuh mereka dengan kasih Tuhan. Aku berdoa sepanjang minggu ini Tuhan, bahkan mungkin acara ini selesai, sharing firman Tuhan selesai, tapi aku berdoa biar Roh Kudus terus berbicara, Tuhan terus berbicara, menjamah, memenuhi seluruh relung hatinya mereka, sehingga nggak ada lagi spot yang kosong dalam hati mereka akan kasih. I pray Lord untuk setiap orang hari ini dimanapun mereka berada, kasih Tuhan melimpah, tercurah buat hidup mereka di dalam nama Yesus. Berdoa Tuhan untuk semua intimidasi dari iblis, semua tuduhan iblis, kebohongan-kebohongan iblis yang selama ini selalu dikatakan lewat pikiran mereka, lewat yang mereka tonton, lewat hubungan yang gak benar Tuhan. Aku mematahkannya di dalam nama Yesus Tuhan. Biar sungguh sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hidup mereka boleh ketemu dengan orang-orang yang menyatakan kasih-Nya Bapa buat mereka. So aku berdoa biar setiap mereka boleh mengalami encounter dengan kasih Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka sungguh yakin, sadar bahwa mereka dikasih Tuhan. Dan aku berdoa biar kasih Tuhan itu yang begitu lebar, yang begitu panjang, begitu luas, begitu dalam, begitu tinggi, yang walaupun mungkin sulit untuk kami mengerti, tapi Tuhan menyatakannya buat setiap kami, biar setiap kami boleh terus berakar di dalam kasih Tuhan. Mengucap syukur buat pertemuan kami malam hari ini, kayak percaya firman Tuhan, iya dan amin, dan malam hari ini firman Tuhan boleh tersebar di seluruh kota, di seluruh rumah, di seluruh hati Tuhan, dan berdoa di dalam nama Yesus setelah acara ini selesai, mereka semua boleh jadi agent of God's love dimanapun mereka berada, di rumah, di kantor, di jalan-jalan, kemanapun mereka pergi, mereka membawa kasih Tuhan dimanapun mereka ada Tuhan, sehingga kasih Tuhan boleh terus dinyatakan dalam hidup kami dan juga melalui hidup kami. Makasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Amin. Thank you banget. Thank you, Pastor Ashley. Nah, aku berharap banget loh satu saat nanti bisa ketemu kita onsite. Itu dong. Kita di Bandung kan? Di Bandung. Boleh banget. Oke, thank you Pastor atas sharingnya.
much God semuanya. bless ya. Oke ya, Ibu Maria, Cimerlin, semuanya thank you semuanya. Have a good night. Shiners, tiba saatnya hari ini. Ini pengumuman perihal pantun, pemenang pantun ya. Pemenang pantun hari ini. Animonya bagus banget loh, yang masuk pantun banyak. Tetapi ini di jam 19.26 ya, 19.26 ada Ibu Eliana Ayu ya. Ibu Eliana Ayu yang sampaikan pantunnya indah banget. Saya bacain ya teman-teman ya. Bunga merkah angin berhembus, burung berkicau bersahutan. Sungguh indah mengikut Yesus, karena kasihnya tak pernah berkesudahan. Selamat ya Ibu Eliana Ayu yang sudah memberikan pantun ini, dan indah sekali pantunnya. Ibu Eliana Ayu diminta untuk kontak ke WA Hotline Shine. Nomornya tadi udah tahu ya, atau saya bacakan ulang, nomornya di 0812 2175 9460. 0812 2175 9460. Ya, Ibu Eliana Ayu, untuk memberikan nama dan juga alamat untuk konfirmasi pengiriman hadiahnya. Oke. Selain itu, tiba saatnya kita akan mengakhiri acara. Tapi sebelumnya, teman-teman, selain follow IG-nya Pastor Ashley T, teman-teman semua di sini jangan lupa juga untuk follow IG-nya Shine Ministry BDG ya. Jadi alamatnya udah tahu ya, shineministry.bdg, shineministry.bdg. Nanti di sana seperti biasa kita akan sharekan acara-acara Shine selanjutnya. Oke, kita akan akhiri acara ini. Saya akan mengundang Ibu Liviana Wijaya sebagai istri dari Bapak Bambang Wijaya, adalah gembala dan penatua daripada GKPB Fajar Pengharapan Bandung. Silakan Ibu Livi. Shiners, tanpa terasa kita telah sampai pada akhir daripada ibadah Shine pada malam hari ini. 1 jam lebih kita telah bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Satu firman Tuhan yang dapat kita ingat, kita simpan di dalam hati kita yang telah disampaikan tadi oleh Pastor Ashley T, yaitu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Itu kita bisa simpan di dalam hati kita. Ini kita sebagai perempuan, setiap kali atau setiap hari kita bercermin, kita melihat cermin, kita melihat wajah kita bisa berkata kepada diri kita sendiri, Tuhan mengasihi aku, Tuhan mengasihi saya, ataupun kita dapat menyebutkan nama kita sendiri, Tuhan mengasihi Livi. Dan itu akan menjadi fondasi yang kuat di dalam kehidupan kita. Oke, mari kita menutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah Shine pada malam hari ini. Terima kasih bahwa dalam segala keadaan, di dalam segala situasi, Engkau terus senantiasa memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, dengan memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, itulah yang menjadikan kekuatan bagi setiap kami. Khususnya di dalam menghadapi situasi yang tidak mudah pada saat-saat ini ya Tuhan. Situasi yang serba tidak menentu pada hari-hari ini ya Tuhan. Kami tahu, kami percaya bahwa hanya firman-Mu yang dapat menguatkan kehidupan kami. Bersyukur untuk malam hari ini, melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan mengingatkan kami sekali lagi bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Kasih-Mu sudah Kau buktikan dengan Engkau mau mati di kayu salib. Kasih-Mu mau menerima setiap kami, bagaimanapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan.
bahwa janji-Mu itu akan memberikan rasa aman di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami sebentar lagi akan berpisah, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati setiap kami akan tinggal di dalam hati kami, yang akan menjadi penolong di dalam kehidupan kami, menjadi penopang di dalam kehidupan kami, yang senantiasa menyertai kami, sehingga kami tidak pernah seorang diri. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita menerima berkat Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan melimpahkan anugerah-Nya dalam kehidupan setiap kita, sehingga anugerah-Nya itu yang akan mampu melengkapi kehidupan kita, menguatkan kehidupan kita, menopang kehidupan kita, sehingga iman kita menjadi semakin kokoh dari hari ke hari. Di dalam nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Shiners. Sampai berjumpa pada acara Shine bulan depan. Tuhan memberkati.